Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya, walaupun baru sekali ya. Dan pada kesempatan malam kali ini, saya telah bersama dengan Mas Akbar. Halo, halo, halo semuanya. Mana Mas, kabar sehat Mas? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya telah bersama dengan Mas Akbar yang sebagai salah seorang pegiat. Wih, pegiat ya. Oke. Atau ya, Boleh. bahasa formalnya karyawan dari salah satu perusahaan firma kantor akuntan publik ya Mas ya. Ya, betul. Yaitu yang disebut dengan Ernst Young Indonesia atau kita biasa sebut dengan EY Indonesia. Cukup EY aja lah. Asik ya kayaknya kerja di sana ya. Cukup banyak lah ilmu yang didapat, cukup banyak pengalaman juga cukup banyak ya. lah. Pengalaman, ilmu, kerja keras. Karena etos kerja menurut saya cukup penting ya. Kalau di dunia kerja, etos kerja seseorang itu cukup penting untuk menilai bagaimana kinerja dia dan pekerjaan dia gitu. Ya asik lah ya kerja di sana ya. Oh. Walaupun banyak mungkin hal-hal yang gitu ya. Ya, kita tidak bisa menghindari hal tersebut kan, Iya. karena setiap pekerjaan pasti ada positif negatif. Iya betul sekali. Mungkin ya kita nanya dulu nih. Boleh. Bareng nih. Boleh. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih menjurus ke dunia auditor gitu. Wih, kan. siap. Dunia serem auditor gitu kan. Kok serem sih? Kata-katanya serem aja tor gitu. Iya. Ya, pertama saya mau nanya dulu nih Mas, apa sih yang Mas rasakan sejak pertama kali bergabung dengan EY sampai saat ini gitu? Kan kita tahu kan ya, EY itu kan mungkin karena perusahaan besar, ya jadi mungkin pressure-nya atau apa di dalam kerja itu mungkin banyak. Apa aja Mas perasaannya Mas? Sebenarnya perasaan karena dulu saya seorang mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi yang memang punya bisa dibilang fokusnya ke audit, lebih fokus mengarahkan ilmunya ke audit. Jadi pada saat bisa diterima di salah satu firma audit atau kantor akuntan publik yang cukup besar, itu merupakan menurut saya satu kebanggaan gitu loh. Di sana saya bisa banyak belajar, pengalamannya juga nggak ternilai ya, bisa belajar bekerja itu seperti apa, berhubungan dengan orang lain seperti apa, dengan atasan seperti apa, dengan bawahan, dengan Sama pihak luar, rekan kerja, betul kayak gitu. Jadi kalau dari pengalaman yang dirasakannya banyak banget ya mungkin Pak. Banyak sekali ya. Nah, kalau boleh tahu nih kan Mas Akbar udah sekitar berapa tahun Mas di sini Mas? 2 tahun lah ya Pak. Baru sebentar lah 2 tahun. Tapi cukup banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Selama 2 tahun ini industri yang diaudit oleh Mas Akbar itu apa sih? Industri bidang apa sektornya gitu? Sebenarnya kalau yang saya fokusnya dari saya beserta rekan-rekan dalam satu tim lebih fokus ke industri telekomunikasi gitu. Karena kan saya di EY ini sebenarnya bukan audit laporan keuangan, tapi bisa dibilang sebagai audit support dari audit laporan keuangan itu sendiri gitu loh. Saya lebih berkecimpung di IT auditnya. Berarti divisinya gitu. Divisi IT audit kali ya, lebih ke sana tuh ya. Bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang divisi atau bisa dibilang ya apapun lah. Pokoknya yang saya kerjakan itu IT audit. IT audit itu dalam pelaksanaannya bisa dibilang sebagai audit support untuk audit laporan keuangan. Garis besarnya saya. Wah, asik banget nih. Jadi Mas ini tidak hanya menguasai akuntansi tapi IT-nya juga harus kuat ya Mas. Jadi di IT audit itu sebenarnya bukan hanya kita ngerti IT, namanya memang IT audit, tapi di sana yang kita lakukan adalah berhubungan dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat atau mencatat, pokoknya melakukan bisnis. Si perusahaan tersebut melakukan bisnis tuh seperti apa? Menggunakan sistem. Nah, sistem itu yang kita audit. Jadi mau nggak mau, walaupun yang ada di situ adalah backgroundnya IT,
harus belajar juga accounting. Akuntansinya juga, Iya, dasar-dasarnya. harus paham. Begitu juga dengan orang yang punya background akuntansi, dia harus paham juga IT-nya gitu. Jadi yang Mas kerjakan di bagian IT audit ini bagian apa ya? Karena kita tahu kan karena perusahaan besar, jadi pastinya kompleks. Nggak mungkin satu siklus, misalkan siklus segala macam banyak, ada pendapatan, siklus pengeluaran uang atau segala macam kan pasti banyak banget. Nggak mungkin dikerjakan oleh satu tim saja, pasti ada pembagiannya banyak gitu kan. Nah, untuk Mas Akbar sendiri ngerjainnya di bagian apanya gitu? Lebih tepatnya begini sih. Mengerjakan di bagian apa itu tadi saya balik lagi ke jawaban yang sebelumnya ya. Sebagai kita IT audit itu memeriksa atau mengaudit sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mencatat, melaporkan, membuat satu laporan keuangan proses bisnis dari si perusahaan tersebut, mulai dari contohnya ada penjualan atau sales, terus pencatatannya seperti apa, lalu jurnal, lalu nanti sampai ke pelaporan keuangannya, itu semuanya menggunakan sistem. Mostly hampir semua perusahaan sekarang menggunakan sistem yang cukup kompleks. Atau bisa dibilang tingkat kompleksitas dari IT atau sistemnya itu cukup tinggi lah. Nah, di sana pasti berhubungan dengan yang tadi Mas bilang gitu loh. Ada siklus pendapatan, siklus beban, expense, banyak lah. Ada siklus revenue atau yang bukan revenue. Contohnya yang bukan revenue seperti yang teman-teman akuntansi ketahui, ada aset, terus liability atau hutang, yang begitulah, itu banyak. Nah, kalau kebetulan saya sendiri memeriksa sistem yang berhubungan dengan siklus revenue dari si perusahaan tersebut. Ya? Betul, pendapatan itu nanti bisa berhubungan dengan AR, account receivable, bisa juga nanti dengan banyak lah, hubungannya banyak dengan sales, betul, banget ya. Terus selanjutnya kendala-kendala apa aja sih yang ditemukan saat melakukan audit, masalah-masalah yang ditemukan atau ya bermacam-macam lah, pastilah banyak ya kan ya. Betul, masalah itu pasti banyak karena setiap sistem sebagus apapun sistemnya itu pasti akan ada selalu yang namanya error. Kebanyakan errornya diakibatkan oleh sistem itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan error terjadi pada manusianya atau human error gitu loh. Jadi di sana banyak terjadi kendalanya dari situ, pertama. Yang kedua, kembali lagi ke kompleksitas si satu sistem yang kita kerjakan. Semakin kompleks sistemnya, semakin banyak prosedur audit yang harus kita kerjakan. Artinya semakin banyak pekerjaan kita, semakin banyak juga kendala, rintangan, yang menghadang gitu. Iya, semakin banyak, semakin kompleks. Jadi tergantung dari kompleksitas satu sistem. Gitu. Kan setiap kendala, masalah itu kan pasti ada solusinya ya. Entah bagaimana cara Mas untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang saya hadapin gitu. Saya atau tim saya hadapin. Ya, betul. Sebenarnya karena masalah ini kita temukan ini bersama kita kan bekerja, auditor ini bekerja tim, bukan bekerja secara individu. Karena ini bekerja tim, lalu nanti begitu setiap dapat masalah pasti tentunya akan dirundingkan oleh tim. Kita juga tidak bekerja sendiri, dalam artian bukan hanya sebatas rekan kerja, tapi juga mungkin ada yang atasan yang memang lebih mengerti, yang memang lebih paham, lebih berpengalaman
Betul. Dibanding kita nih yang masih kayak baru 2 tahun, setahun gitu kan ngaudit. Beda dengan kayak atasan-atasan yang udah wah ngauditnya udah Kemana-mana itu udah 6 tahun udah jadi pengalamannya luar pro biasa banget gitu ya, udah master legend. Pengalamannya luar biasa. Jadi pemecahan masalahnya itu biasanya kita lakukan bersama-sama sih. Kita cari solusinya bersama-sama. Setelah itu kita komunikasikan kalau ada masalah yang memang berhubungan dengan pekerjaan atau ya pekerjaan lah ya. Kita biasanya bisa langsung begitu ada solusi dari kita nih kontak ke klien. Biasanya gitu. Nah, lalu untuk cara mengantisipasi, apakah masalah itu bisa diantisipasi atau memang tidak bisa diantisipasi? Kalau misalkan bisa, caranya mengantisipasi gimana gitu? Sebenarnya mengantisipasi satu masalah itu timbul dari pengetahuan kita atau pengetahuan orang sebelum kita yang mengerjakan hal tersebut. Betul. Atau misalnya kita di tahun sebelumnya misalnya nih dengan klien yang sama tahun sebelumnya kita udah ngerjain hal tersebut nih. Terus begitu tahun sekarang kita kembali lagi, kita mengaudit lagi, kita udah tahu tahun lalu masalahnya di sini. Tahun lalu nih ini masalahnya nih. Tahun ini begitu jalan, artinya kita tahu ada gitu, nggak? Artinya kita ada gambaran kalau misalnya masalah tahun lalu seperti ini, kita bisa memecahkannya seperti apa sekarang. Agak terjatuh di lubang yang sama gitu. Iya betul, maksudnya tentunya kita selaku auditor juga kalau menemukan sesuatu yang agak kurang, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang yang tidak wajar kita temukan dari sistem itu, tentu kita akan komunikasikan dengan klien pada tahun ini. Biasanya klien sudah melakukan pembetulan, dilakukan maintenance lebih banyak, lebih lanjut gitu, sehingga kita bisa melakukan pengetesan terhadap hasilnya sebelum dilakukan pembetulan, setelah dilakukan pembetulan. Nah, karena Bapak ini memang sistem dan kerja itu memang berat, banyak gitu kan ya. Nggak mungkin kita mengadakannya Bapak sebenarnya kalau dibilang banyak sih nggak kita akan kalah banyak dengan auditor laporan keuangan pasti. Karena auditor laporan keuangan itu mencakup keseluruhan akun-akun yang ada di akuntansi, yang ada di laporan keuangan. Sedangkan kalau kita biasanya nih tugasnya selain memeriksa sistem yang ada gitu ya, biasanya untuk membantu mereka, makanya tadi di awal saya bilang audit support. Biasanya ada data yang kita dapat dari klien, tapi kita nggak tahu nih data ini sudah valid atau belum, sudah komplit atau belum, sudah memenuhi standar yang kita minta atau belum untuk melakukan pengujian prosedur audit tadi. Biasanya melalui kita dulu tuh data tuh, melalui IT audit dulu, kita lakukan validasi, kita lakukan pengetesan completeness datanya. Setelah kita nyatakan oke, ini data udah bagus nih, ini data udah bisa digunakan nih untuk misalnya untuk mengetes sesuatu gitu ya. Udah kita kasih ke anak-anak audit laporan keuangannya. Biasanya seperti itu. Dan seberapa besar peran sistem informasi dalam pekerjaan Mas? Cukup besar ya, karena sistem yang kita gunakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari cukup bisa dibilang gimana ya saya ngomongnya, pengaruhnya cukup besar lah, karena kita menggunakan sistem melakukan pengecekan, melakukan semua hal biasanya by system atau menggunakan software. Contohnya kalau kita mau mengolah data company atau data perusahaan, itu kan bukan satu data yang kecil yang cuma bisa masuk di Excel. Nah, ini pelajaran buat teman-teman semua. Biasanya kalau kita bekerja di satu company, Excel minimal itu sangat berguna. Excel
kemampuan kita di Excel itu sangat berbeda. Harus bisa lah ya. Itu kalau harus bisa. bersaing gitu Excel ya. harus bisa. Excel harus bisa karena mostly pekerjaan kita semuanya kebanyakan pakai Excel. Cuma untuk data-data yang berukuran besar, berapa giga gitu ya, kita punya data bergiga-giga, nah itu biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya, banyak aplikasi. ada ini, untuk mengolah aplikasi datanya. ini berlanjut pada pertanyaan saya selanjutnya. Bentar dulu, saya belum selesai jawab. Belum. Nah, terkait selain itu juga kayak misalnya sebagai controlling buat kita, controlling untuk kita, karena kan kita ada yang namanya mengerjakan si pekerjaan A udah berapa banyak, maksudnya udah berapa persen kita kerjakan, pekerjaan B udah berapa persen, C berapa persen, atau kita minta data ke klien berapa banyak, yang udah kita terima berapa banyak. Artinya untuk controlling kita, pekerjaan controlling kita bisa ada satu sistem lagi kalau di EY, namanya EY Canvas. EY Canvas di sana itu pekerjaan kita semua tertera di, ada di sana, tergambarkan di sana. Kita udah kerjain berapa banyak, tim kita udah kerjain berapa banyak, tergambar di sana. Ada persentasenya. Oh, jadi memang membantu sekali ya sistemnya. Oh, cukup. Jelas membantu ya. Membantu sekali. Terus kalau semuanya manual, wah repot pasti ya. Pekerjaan banyak banget kalau manual semua, ampun. Wah, secara tidak langsung pertanyaan tadi itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang akan selanjutnya ini. Fungsi-fungsinya sudah dijelaskan secara detail. Lalu sistem apa saja yang diterapkan pun setelah dijelaskan secara detail gitu maksudnya. Ya, kurang lebih lebih detail lah ya, itu sudah. Wah, berarti emang kerjanya ini bukan kerjaan yang simpel, bukan yang mudah lah ya. Butuhkan banyak effort. Betul. Dan tenaga. Pasti. Sebenarnya kalau yang bisa saya bilang, setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap pekerjaan apapun itu, termasuk salah satunya kuliah, belajar, menuntut ilmu, sebelum kita beralih ke dunia kerja itu kita harus effort, harus besar gitu. Kita harus mengeluarkan effort kita yang cukup banyak. Nggak bisa leha-leha, nggak bisa malas-malesan. Karena contohnya kalau kita kuliah malas-malesan, hasilnya nanti jelek. Hasil jelek ngaruhnya ke kerjanya susah. Iya. Sama aja kita kerja malas-malesan, kerjaan nggak kelar, ngaruhnya ke performance ngaruhnya udah panjang kemana-mana. Makanya etos kerja itu sebenarnya udah ditanamkan dari kecil sebenarnya, harusnya sudah ditanamkan dari kecil. Makanya jangan bilang baru serius, jangan. Betul, dari sejak dini ya sudah mulai. Dari mahasiswa nih kalau mau melakukan kuliahnya sungguh-sungguh serius lah. Udah fokus ya mau kemana tujuannya, hidupnya mau kemana. Kalau udah serius, udah fokus tuh kebawa sampai dunia kerja tuh enak. Gitu. Mantap sekali ini Mas Akbar satu ini ya, memang benar-benar luar biasa. Iya dong. Mungkin sekian saja Mas, mohon maaf mengganggu waktunya walaupun ini waktu weekend, tapi kita tahu lah ya untuk sepertinya kerjaan Mas Akbar tidak ada hentinya gitu ya. Weekend pun masih saja terus bekerja. Ya, namanya kita itu bisa dibilang tanggung jawab terhadap pekerjaan apa yang kita kerjakan. Betul. Tanggung jawab. Harus memberikan yang terbaik ya Mas ya. Tanggung jawab moral, tanggung jawab ya segala macam lah. Karena kan audit ini yang kita lakukan itu kan yang hasilnya nanti yang melihat itu bukan hanya perusahaan. Iya, pemegang saham. Nah, yang melihat itu publik semua tuh ngelihat, bukan hanya pemegang saham, semua publik. Masyarakat. Karena ini apalagi kalau yang company-nya yang sudah TBK, yang sudah listing saham, yang sahamnya bisa dibeli oleh publik, itu semua orang bisa mengunduh atau bisa mendownload laporan keuangannya yang sudah diaudit. Artinya tanggung jawab moral kita terhadap masyarakat juga besar. Betul. Hasilnya gitu loh. Jadi kalau nggak sungguh-sungguh, kalau nggak serius, kalau nggak bisa dibilang bahasanya gila-gilaan untuk mengerjakan itu semua ya, mungkin menurut saya hasilnya akan kurang dari yang diharapkan gitu. Betul sekali. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama. Baiklah, sekian dari saya, Bro
berwawancara santai dengan Mas Wih, Akbar. ngobrol sharing-sharing, santai. Ngobrol santai. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.